Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan, Yeni Wahid ungkap dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres di 2024 diputuskan pekan depan. Wow, kira-kira mendukung siapa begitu? Jelas mereka tidak mendukung Anies Caimin begitu, karena ada ya Caimin di situ mereka begitu ya. Karena pada akhirnya perkataan dari Mbak Yeni sudah jelas ketika Anda Caimin begitu menjadi cawapres mereka begitu, tidak mungkin dia akan mendukungnya begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu. Akankah dia akan mendukung Pak Prabowo? Bisa saja begitu mendukung Pak Prabowo begitu. Karena pada hakikatnya begitu kan ya, karena sudah bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Ganjar, ya bagaimana arahan Gus Durian ini begitu kan ya. Apakah sekarang masih diminati atau tidak begitu kan ya? Karena pada hakikatnya sekarang itu kan sudah melihat bagaimana relawan-relawan yang punya eksis besar begitu ya. Saya kira Gus Durian itu banyak anggotanya begitu ya. Tapi apakah ini semasif ini begitu kan? Apakah ini terpecah kepada Caimin atau siapa begitu? Tapi yang jelas ya akar rumput mereka begitu kan ya. Ya pada hakikatnya banyak yang mendukung Anies Caimin begitu. Ya kita lihat saja mereka begitu karena begitu banyak pro dan kontra begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa apakah benar eksisnya Gus Durian selama ini begitu banyak begitu? Berapa jumlah orangnya begitu? Datanya begitu kan? Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Karena semua itu di-justice dengan Gus Durian bisa saja itu banyak begitu ya. Katanya begitu dari komentar-komentar netizen ya ini. Yeni Wahid ungkap dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 diputuskan pekan depan ya, diputuskan dalam keadaan hati masih sakit. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ini Mbak Yeni percuma sudah tidak ngaruh ya, anak-anaknya juga jika jadi tauladan ya. Apa yang mau diharapkan katanya komentar-komentar netizen ya. Nggak usah ya pekan depan, sekarang pun sudah ketahuan kalau ya dendam masih menjadi ya acuan dalam menentukan nasib bangsa. Kapan majunya? Gunakan nama almarhum untuk berpolitik yang bermanfaat dan dunia dan akhirat saja. Apa maksudnya begitu ya? Jadi begini, saya mengedukasi bahwa setiap orang itu kan punya pendapat masing-masing begitu kan ya. Kebebasan berpendapat itu silahkan sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi potensi dari Gus Dur itu sangat menarik begitu kan. Itu sangat banyak loh begitu ya. Karena pada hakikatnya sekarang ada Caimin begitu kan. Di satu sisi mungkin ada keterpecahan suara mereka begitu. Ada ke Anies Caimin, mungkin ada ke Ganjar, mungkin ada ke Pak Prabowo begitu. Tapi semuanya ini adalah negara demokrasi begitu ya. Ada yang kemudian seperti Menak Yakut mengatakan bahwa jangan memanfaatkan nama Gus Dur. Ya itu kan nyinggung siapa sebenarnya begitu kan. Ya apakah selama ini Gus Durian tetap eksis begitu? Itu kan pertanyaan penting dari masyarakat begitu. Kalau memang itu tetap penting begitu kan ya untuk sebagai ya apa namanya mengambil hati suara NU begitu bisa saja begitu. Tetapi masifnya katanya si Gus Durian itu anggotanya begitu kan ya jutaan katanya begitu. Ini kan menjadi potensial juga begitu kan ya. Menang 1 juta itu kan lumayan juga. Ini ya sia-sia nggak ngaruh nggak apa-apa begitu katanya begitu ya. Bahkan ya paling juga kepada Pak Prabowo secara dia orang PSI dan PSI sekarang dukung Prabowo, nggak usah ditentukan ya pekan depan udah bisa ketebak mereka katanya begitu ya bisa saja begitu suami dari apa namanya Mbak Yeni kan PSI masuk PSI begitu kan ya bisa saja menentukan itu begitu. Ya nggak apa-apa lah, inilah negara demokrasi begitu kan. Mau masuk sana sini, mau masuk yang merah, biru, kuning, hijau, ya terserah begitu kan ya. Karena pada akhirnya inilah negara demokrasi. Tapi pada saatnya begitu kan, apa namanya orang mengambil konsekuensi itu kan sudah berani. Ada yang berani kalah kan berani menang di situ begitu. Banyak yang kemudian banyak sekali ya yang selama ini ada bahwa seolah-olah begitu bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Mbak Yeni begitu kan seharusnya kan menjadi wakil presiden saya rasa menjadi potensial yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Yeni ya ungkap bahwa dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 diputuskan pekan depan. Ya, kalau saya jadi Mbak Yeni begitu ya, menurut saya begitu kan ya. Saya tetap berada di PKB, tetap mendukung PKB, tapi hati saya ingin merebut kuasa ya dan menguasai PKB. Saya kira-kira seperti itu begitu. Daripada buat partai baru tandingan ya apa namanya?
yang kemudian membutuhkan uang banyak di situ, mending ya di situ eksisnya begitu ya. Mending di PKB, rebutlah PKB di situ begitu. Putri ya mendiang Presiden Gus Dur ya Zahubah Arifah Gafsoh ya alias Yeni Wahid menuturkan arah dukungan keluarga besar Gus Dur di Pilpres di 2024 akan diputuskan pekan depan. Keluarga besar Gus Dur, kata dia, sedang menunggu setiap kandidat capres menentukan cawapresnya. Insya Allah minggu depan ya, ini keluarga Gus Dur bersikap soal pemilu di 2024. Kami melihat ya dulu cawapres dari masing-masing capres ya ikut. Kata Yeni di sela menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo merupakan kandidat capres mencuat ya dalam Pilpres 2024. Namun baru Anies Baswedan yang sudah mengumumkan calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar. Adapun Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih belum juga mengumumkan ya cawapres mereka, katanya begitu. Tapi saya rasa ya kalau hal-hal seperti itu tetap dilakukan oleh Mbak Yeni misalnya menunggu cawapres mereka begitu. Kan tidak ada keringat untuk membangun bahwa bagaimana pertempuran-pertempuran di situ begitu kan. Dalam arti bahwa gagasan-gagasan yang kemudian yang dimunculkan oleh setiap koalisi begitu kan. Kan butuh gagasan begitu kan ya. Gagasan organik di situ begitu. Jadi tidak hanya kita melihat wah ini potensi menang ini begitu kan. Karena wakilnya ini misalnya begitu ya. Itu kan tidak ada keringat sama sekali sudah menerima jadi mereka begitu. Dan apa yang terjadi? Coba bayangkan kalau seperti ini begitu. Saya kira tidak menarik begitu kan ya. Bahkan jadi menuturkan keluarga Gus Dur sendiri saat ini memberi ruang sebesar-besarnya para kandidat capres bergerak dalam menentukan capres ya terbaik versi masing-masing. Yeni ya belum mau ya berbicara banyak apakah dari 3 kandidat capres itu sudah ada yang intent yang melobi agar ya mendapat dukungan keluarga dan pendukung dari Gus Dur. Yakni yang juga minta jawab soal Prabowo ada pinangan dari kedua kandidat capres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk posisi cawapres. Pinangan baru dari suami saya, ujar Yeni ya berkelakar. Wow, ini banyak sekali ya. Apakah pinangan itu benar-benar ada atau terjadi begitu kan? Karena eksis itu dari 2019 begitu kan ya. Mbak Yeni itu ya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Pak Prabowo, katanya sudah menolak pada waktu itu. Wallahualam begitu kan ya. Tetapi saya rasa begini, karena inilah politik, inilah kebebasan berpendapat begitu kan. Orang banyak berspekulasi begitu. Dan saya pribadi menganjurkan bahwa Mbak Yeni saja ya gabung kepada PKB saja begitu kan ya. Pertahankan PKB di situ, rebutlah kekuasaan menjadi ketum mereka begitu. Itu sangat menjadi potensi begitu kan. Tetapi karena mungkin sudah ada problem besar begitu, tidak mungkinlah masuk ke situ. Mending ya buat partai yang lain lalu kemudian gabung ke yang lain begitu. Kira-kira kan begitu logikanya begitu. Atau gabung ke PSI bisa saja menjadi ketua umum mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen ya. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.